ketemu lagi sama saya Kianti Raisa di YouTube channel saya. Bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini, aku kenalkan diri aku adalah Dr. Kianti Raisa, seorang dokter mata yang punya passion tinggi dalam meningkatkan awareness kesehatan mata anak. Salah satunya melalui platform edukasi yang saya sebut Lau 5. Nah, platform edukasi ini sudah berdiri lebih dari 1 tahun, dan di video kali ini saya akan share sedikit perjalanan kami di tahun lalu, persis di Hari Penglihatan Dunia, di mana kami melakukan webinar bersama Direktorat SD Kemendikbudristek, dan ini adalah cuplikan videonya. Peran dan penanganan gangguan penglihatan pada anak memiliki peran yang sangat besar, yaitu mengubah bentuk kehidupan, meningkatkan pencapaian dalam pendidikan, dan tentu kita memberikan kesempatan anak untuk meraih potensi terbaiknya. Indonesia masih memiliki banyak persoalan dalam segi kesehatan mata. Kami melakukan Perdami atau dokter mata bersama Kementerian Kesehatan, yaitu menilai rapid assessment of avoidable blindness yang dia dapatkan pada ternyata 1,3 juta penduduk Indonesia di atas usia 50 tahun mengalami gangguan penglihatan dan kebutaan karena katarak dan membutuhkan operasi katarak. Ini survei yang kita lakukan. Jadi ada anak ternyata 160 juta, ini global ya, itu dengan kelainan refraksi minus atau miopia. Mungkin kalau arah awam lebih mengenalnya kacamatanya minus. Dan ini dikatakan sudah menjadi epidemi global. Jadi diprediksi ada 275 juta di tahun nanti 2050 dan tertinggi di Asia. Inilah sebabnya kita juga harus memberikan perhatian atau tantangan ini kita harus selesaikan. Tentu apalagi pada era pandemi, anak-anak kita ini, maaf ini ibu dari Kemendikbud ya, barangkali tentu kena online, anak-anak tidak bisa beraktivitas di luar rumah dan banyak tentu fokus dekat atau melihat dekat karena sekolahnya berdasarkan digital, dan saya kira ini juga mempengaruhi perkembangan penglihatan anak, di mana kelihatan refraksi ini akan menetap seumur hidup. Dan kemudian refraksi minus ini juga punya risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit mata degeneratif lainnya seumur hidup pula ini. Karena itu, berbagai instansi kesehatan, penelitian, pendidikan, dan pemerintah di banyak negara di Asia, Australia, Amerika, Eropa melakukan berbagai intervensi bersama dalam segi promotif, preventif, kuratif, dan terkait kelainan refraksi pada anak, khususnya terhadap epidemi miopia. Sebagai salah satu negara dari 193 negara mengusung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau kita tahu tentu untuk penglihatan dalam hal ini United Nations General Assembly Resolution on Vision, yaitu jatuh pada tanggal 23 Juli 2021. Artinya di sini PBB atau United Nations mengatakan bahwa kita harus mengatasi masalah kesehatan mata atau gangguan penglihatan yang dapat dicegah, dan ini merupakan bagian dari pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals. Indonesia sudah meratifikasi SDGs. Artinya Indonesia harus melakukan pencapaian dalam 17 goal. Goals ketiga adalah kesehatan dan kesejahteraan. Dan ditekankan oleh United Nations atau PBB, kesehatan mata tidak bisa terlepas dari 17 goal lainnya. Artinya memang bersama-sama dengan ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, gizi yang baik, pendidikan yang berkualitas, literasi yang akhirnya akan meningkatkan kualitas anak-anak generasi maju untuk generasi maju. Tentu termasuk Indonesia. Dikatakan tagline-nya adalah leave no one behind, atau tidak meninggalkan satu orang pun. Jadi kita ini adalah tugas kita, Bapak dan Ibu guru sebagai pendidik anak-anak Indonesia, tentunya merupakan
suatu peran yang sangat mulia, dan semua tenaga, usaha, dedikasi waktu yang tidak akan digantikan seutuhnya dengan penghargaan material. Karena kita hari ini adalah memperingati Hari Penglihatan Dunia atau World Sight Day yang jatuh di setiap hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober, yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian kesehatan mata. Ya, ingin sekali untuk dapat berbagi bahwa penglihatan yang penting itu sangat mendukung kemampuan belajar di sekolah. Penggunaan alat-alat digital ini tidak dapat dihindari karena kita dari generasi pertama sampai saat ini juga generasi alpha itu adalah yang sekarang ini bersekolah di sekolah dasar. Sebetulnya kalau kita lihat di sini ada rekomendasi screen time atau digital screen time dari organisasi kesehatan yang kita bisa lihat di sini. Kalau dari usia kurang dari 18 bulan itu tidak diperbolehkan sama sekali screen time, kecuali untuk kebutuhan video chat. Dan usia 18 sampai 24 bulan memang juga tidak disarankan, namun bila ingin mulai mengenalkan digital media, diharapkan isinya yang berkualitas dan didampingi oleh orang tua dan mereka itu mengerti apa yang mereka tonton. Usia 2 sampai 5 tahun itu 1 jam per hari, dan di atas 6 tahun pembatasan yang konsisten. Biasanya umumnya itu adalah 2 jam sehari. Nah, kalau kita lihat di sini survei yang kita, walaupun memang hanya 500-an responden, tetapi ini mungkin bisa membantu untuk dapat merepresentasikan bahwa di sini ada usia 6 sampai 12 tahun yang terbanyak dari yang mengikuti survei ini. Kemudian dari skala 1 sampai 10 itu orang tua itu rata-rata menjawab antara 8 sampai 10, mereka itu khawatir atas peningkatan penggunaan layar digital pada anak. Nah, gejala umum yang perlu diperhatikan pada anak adalah biasanya menyipitkan mata untuk melihat jauh, kemudian kalau mereka melihat atau membaca dalam jarak dekat. Kemudian ada posisi kepala yang tidak wajar atau miring untuk melihat atau untuk fokus, sering menggosok atau kecek-kecek mata, frekuensi kedip bertambah, matanya pegal berair, dan ada sakit kepala. Nah, proyeksi dari kasus miopia sendiri ini akan meningkat secara tajam. Ini adalah prediksi dari tahun 2000 ke 2050. Jadi kalau kita lihat di sini persentasenya paling tinggi di Asia. Beberapa fakta tentang penanganan miopia anak memang pemberian kacamata. Lalu tapi biasanya minus ini akan meningkat sampai usia pertumbuhan selesai. Dan kita juga bisa menggunakan rehabilitasi lain, yaitu dengan lensa kontak dan lain-lain, tapi tentunya dengan risiko bisa menyebabkan infeksi pada mata. Ini sudah dibicarakan oleh narasumber sebelumnya, Dr. Kianti, jadi saya tidak akan berlama-lama di sini, namun saya akan menambahkan diagram pembentukan objek di otak. Jadi kalau sistem penglihatan itu dianalogikan sebagai kamera digital, mata itu hanya berfungsi sebagai lensanya, kemudian data processing-nya ada di otak. Proses pembentukan gambar itu sebetulnya berada di bagian belakang otak, lebih tepatnya disebut sulcus calcarein di occipital cortex. Informasi yang diterima oleh mata dibawa oleh saraf optikus ke lobus temporal, optik chiasma, optik radiations, dan jalannya sangat panjang dan melewati struktur-struktur penting di dalam otak itu sendiri. Miopia di Singapura ini adalah masalah yang sangat berat, lebih berat dari masalah diabetes contohnya. Ya. Dengan penduduk yang jumlahnya sedikit, insiden per kapita miopia di Singapura ini merupakan paling tinggi di dunia. Makanya suka disebut sebagai myopic capital of the world. 15% anak pada usia prasekolah ditemukan miopia, 20% pada usia masuk sekolah dasar, 70% pada saat menyelesaikan kuliah, dan 80% pria berusia 18 tahun ditemukan memiliki kacamata sebelum mereka menjalani wajib militer. Dan angka ini 1,5 sampai 3 kali lebih tinggi daripada angka di Amerika Serikat dan di Australia tahun 2018. Dan seperti dibicarakan oleh narasumber sebelumnya, beban ini akan menjadi lebih besar dan kira-kira 50% pada penduduk dunia pada screening untuk deteksi dini dilakukan rutin berkala setiap tahun.
untuk pelajar sekolah dasar dan tingkat pertama sebagai bagian dari tumbuh kembang mereka dilakukan oleh perawat, optometris, dan dokter umum. Metodenya adalah pemeriksaan visus yang paling minimum, namun pemeriksaan lain sesuai dengan kemampuan dari perawat, optometris, atau dokter umum itu sendiri. Tempatnya mengambil tempat di sekolah atau health promotion board. Outcome jika dicurigai ada kelainan penglihatan sebelum usia SD, mereka langsung dikirim ke rumah sakit dengan fasilitas pemeriksaan mata anak. Nah, di garis hijau ini menunjukkan batas penglihatan normal. Garis kuning adalah huruf-huruf dengan size huruf di mana pasien-pasien itu akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Dan garis jingga ini menunjukkan visus minimal untuk mengendari kendaraan bermotor. Setelah operasi seperti LASIK, mata akan menjadi normal. Betul atau salah? Karena LASIK sendiri akan mengambil kacamata dan lensa kontak dari penderita miopia itu sendiri. Namun ukuran panjang aksial bola mata akan menjadi tetap dan ketipisan dari retina tersebut tidak akan berubah. Kita sampai di komplikasi miopia yang sekarang terdiri dari mata malas atau amblyopia, degenerasi makula, ablasio retina, katarak dan glaukoma. Katarak dan glaukoma ini penyebab kebutaan paling tinggi di dunia, dan glaukoma itu sendiri adalah penyebab kebutaan yang irreversible yang paling umum di dunia. Kami di Lau 5 sangat berharap ke depannya kami akan dapat terus meningkatkan terus awareness kesehatan mata anak dan dapat bekerja sama lagi lebih banyak dengan pihak-pihak yang peduli terhadap anak Indonesia. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, apabila tertarik dengan kegiatan dan program kami, dapat menghubungi saya atau Cecilia. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.